Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita, hati kita, dan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, di mana pada hari ini kami mau memulai ibadah kami. Bapa, berkati hati dan pikiran kami agar tertuju kepadamu. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita bernyanyi, mari kita bersukaria dengan penuh semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan membaca ayat epistel pada minggu ini. Untuk itu, siapkan Alkitab kita yang diambil dari kitab Markus 12 ayat 41 sampai 44. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, ya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai adik-adik, yuk kita sama-sama bernyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah, oh Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu, karena Engkau masih memberikan berkat dan karunia-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Miss akan membacakannya untuk kita semua. Roti hidup. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang Miss punya satu animasi Alkitab tentang roti dari sorga. Adik-adik mau nonton kan? Sekarang mari kita menonton animasinya. Roti dari surga. Orang-orang Israel mengikuti Musa ke padang gurun. Tetapi tidak ada yang bisa mereka makan di sana. Mereka menggerutu kepada Musa dan berkata, lebih baik kita tinggal di Mesir saja seperti dulu. Di sana kita dicukupkan dengan makanan kita. Daripada di sini kita akan mati kelaparan, kata mereka. Semua orang kelaparan. Musa lalu meminta kepada Tuhan untuk membantu mereka. Tuhan pun berjanji akan mengirimkan roti dari surga untuk dimakan oleh orang-orang Israel. Keesokan paginya, seluruh tanah ditutupi dengan sesuatu yang kecil dan bundar. Wah, roti dari surga, kata mereka. Ya, itu adalah mana. Tuhan telah mengirim mana untuk mereka makan. Bangsa Israel lalu mengisi keranjang mereka dan membawa mana itu ke kemah mereka untuk dimasak. Rasanya seperti biskuit madu. Tuhan berkata agar orang Israel mengambil secukupnya untuk sehari saja. Jangan berlebih dan jangan bersisa. Tetapi ada juga yang tidak taat. Mereka mengambil lebih dan menyimpannya. Keesokan harinya, mana yang bersisa itu penuh dengan cacing. Musa pun marah dan menegur mereka. Pada hari yang ke-6, Tuhan memberitahu Musa agar menyuruh bangsa Israel untuk mengambil mana dan mencukupkan selama 2 hari. Karena besok adalah hari istirahat. Itu adalah hari untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mereka lalu menyimpan mana itu untuk 2 hari. Tetapi kali ini tidak ada cacing di sana, meski disimpan sampai esok harinya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Tuhan memelihara orang-orang Israel dengan menurunkan roti dari surga.
Demikian juga Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita perlukan, makanan dan minuman setiap hari. Tapi ingat, Tuhan juga tidak suka melihat anak-anak yang menyisakan makanannya. Nah, ambillah makanan secukupnya dan habiskanlah. Dengan begitu, kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan lupa selalu mengucap syukur atas makanan, minuman yang Tuhan berikan. Warta kita pada minggu ini adalah diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu untuk mengumpulkan hasil kreativitas atau aktivitas yang sudah kalian lakukan selama beribadah di rumah masing-masing. Hasil kreativitas tersebut dapat dikirimkan dalam bentuk foto atau video melalui Google Drive, grup FB AKBP Kemenangan, WA atau Telegram. Ketiga cara tersebut dapat dilihat dari deskripsi yang ada di bawah ini. Hasil kreativitas yang sudah kalian kirimkan akan ditayangkan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan di ibadah selanjutnya. Sekian warta kita pada minggu ini. Shalom. Hai adik-adik, kita kembali bernyanyi Hosi Pangolua. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Miss Winda. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang Miss mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas. Nah, kreativitas kita kali ini terbuat dari origami. Adik-adik boleh menyiapkan origaminya ya. Terserah mau warna apa saja. Yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama kita siapkan origaminya terlebih dahulu, kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Setelah kita lipat menjadi dua bagian, kita ambil dua siku dari atas dan bawah, kita lipat ke tengah. Kita mengerjakan dengan rapi adik-adik. Nah, setelah itu kita ambil dari sisi yang berbeda, kita lipat seperti yang tadi. Kita lipat menjadi dua bagian.
dari sisi atas dan bawah supaya terbentuk 4 lipatan. Nah, setelah itu kita lipat sisi dari ujung sedikit, kemudian kita balik, lalu kita ambil siku dari ujung untuk membentuk segitiga. Setelah segitiganya terbentuk, kita balikkan lagi origaminya. Lalu dari ujung, kita ambil untuk kita lipat ke bawah. Seperti ini. Kemudian kita lipat dari sisi kanan dan kiri. Ulang ya. Kita ambil dari atas, kita lipat ke bawah, kemudian kita lipat sisi kanan dan kirinya. Setelah itu, kita lipat dari bawah untuk membentuk seperti sebuah kapal. Kita lipat seperti membentuk sebuah kapal seperti ini adik-adik. Adik-adik boleh melipat dengan lebih rapi lagi. Nah, kemudian bentuk kapal tadi kita lipat sedikit-sedikit bergantian. Kita lipat keluar dan ke dalam. Nah, kemudian agak kita tekuk tengahnya. Setelah itu kita balikkan dan kita bentuk segitiga di atas-atasnya di dua bagian yang terpisah tadi. Nah, jadi deh bentuknya. Yang belakangnya kita tekuk sedikit lagi ya. Jadi deh. Nah, kalau adik-adik mau bagian depannya agak lebih lapang, kita bisa melipat sisi segitiganya tersebut menjadi ke belakang. Kita lipat ke belakang. Lebih rapi ya. Nah, adik-adik boleh menulis ayat hafalan kalian di bagian left yang terbuka. Nah, adik-adik, kreativitasnya sudah selesai. Miss buat dua warna loh, warna biru dan warna ungu. Adik-adik boleh buat ayat hafalan atau ayat kesukaannya ke lembar love yang masih kosong. Selamat mencoba. Shalom dan selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah Minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.